Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang pertemuan SMP Negeri 4 Kejayan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan akan selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama yang ingin saya sampaikan yaitu ucapan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah, Waka dan urusan yang telah memberikan izin kepada saya untuk membagikan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan modul 1.4 budaya positif dalam memenuhi tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 5 Jawa Timur. Yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir untuk bersama-sama belajar tentang materi budaya positif. Materi ini sangat menarik Bapak Ibu. Di forum kolaborasi kami di pendidikan guru penggerak, materi ini dibahas panjang lebar dan sangat menarik karena betul-betul kita laksanakan di sekolah, dan setiap hari kita menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan budaya positif. Bapak Ibu, materinya di modul ini adalah modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak yang sedianya terdapat 10 modul. Saya melaksanakan aksi nyata di modul 1.4. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membagikan pengalaman dan pengalaman saya sebagai calon guru penggerak terhadap konsep-konsep kunci dalam modul 1.4 budaya positif. Kesepakatan kegiatan kita Bapak Ibu, santai mawon, yang pertama nanti diharapkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Jika membawa HP dimohon untuk silent. Mohon nanti jika menyampaikan pendapat menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai pendapat orang lain. Itu kesepakatan dalam kegiatan ini nanti. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama, ya. Kita bisa saling bertukar pikiran. Saya juga masih belajar. Bapak Ibu, mari sama-sama kita menelaah dan memahami bersama materi di modul pendidikan guru penggerak 1.4, yaitu tentang budaya positif.
ada nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu yang kami pelajari di modul 1.4 budaya positif. Ada 8 poin yang kita pelajari di modul ini, ya, sangat menarik Bapak Ibu. Ya, kita belajar bersama-sama satu persatu dari materi dari modul 1.4 budaya positif ini, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah disiplin yang dilakukan karena adanya motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, sehingga murid melakukan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Jadi ini seperti yang telah kita pelajari ya di PMN, ada filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun, ya, pendidikan yang menuntun murid. Nah, salah satu untuk mendukung pendidikan yang menuntun itu adalah menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, disiplin positif itu bisa terwujud pada diri murid jika ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, motivasi intrinsik itu muncul dalam dirinya sebagai sebuah kesadaran diri tanpa paksaan itu yang akan membentuk murid kita menjadi dan memiliki disiplin. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangan Bapak Ibu, sangat berharga sekali dan tidak mungkin Bapak Ibu berikan kepada orang lain. Bapak Ibu genggam erat-erat. Nah, misal dari genggamannya Bu Ratni itu saya minta Bu Ratni, saya minta apa yang genggam itu, bukalah tangan Ibu. Apakah Bu Ratni mau membuka, memberikan pada saya sesuatu yang berharga itu? Oh, tidak gitu. Sekarang saya beri uang 10 juta, saya ganti itu yang Ibu genggam itu, Ibu berikan tidak? Oh, tidak. Nah, seperti itulah disiplin. Disiplin itu yang bisa mengontrol, membuka tangan itu bukan saya. Walaupun sudah saya ini uang, tapi beliau tidak mau membuka tangannya. Jadi disiplin positif itu berasal dari dirinya, dari diri murid. Kita tidak bisa mengontrolnya. Jika murid tidak berkeinginan untuk melakukan yang namanya disiplin itu, maka disiplin itu tidak akan terwujud. Jadi yang bisa mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, sementara ini yang kita lakukan di sekolah, yang sering saya pun kadang juga melakukan, kita berusaha mengontrol murid dengan sesuatu yang dipaksa gitu. Jadi sesuatu yang dipaksa itu misalkan tidak boleh
Misalkan tidak boleh datang terlambat. Jika terlambat, kamu nanti lari lapangan 5 kali, misalkan seperti itu adalah suatu paksaan kepada murid untuk mematuhi sesuatu peraturan yang namanya tidak boleh datang terlambat. Seperti itu, kita paksa dia. Hasilnya murid itu apakah jerah? Apakah menjadi lebih baik? Menurut Bapak itu gimana? Apakah akan menjadi lebih baik dengan paksaan itu? Yang sering terjadi adalah mereka akan sering mengulanginya kembali. Itu yang namanya bahwa motivasinya itu bukan berasal dari dirinya sendiri, bukan motivasi intrinsik, tapi dari luar. Dengan paksaan sebuah hukuman, terpaksa itu dia akan melakukannya. Seperti itu Bapak Ibu, yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin itu harus berasal dari diri sendiri, karena yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Karena murid juga manusia seperti kita. Itu selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu. Nilai yang diyakini, yang kita yakini setiap hari ya di PPKN banyak sekali. Ada mandiri, ada tanggung jawab, ada kreatif, ada misalkan beriman, itu ya, ada mandiri dan sebagainya. Tapi yang kita yakini ya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, nilai-nilai universal yang ingin kita tanamkan pada murid kita adalah nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama akan kita bentukkan, kita wujudkan, kita tanamkan kepada murid-murid kita di SMP Negeri 4 Pejaya. Nilai-nilai yang kita sepakati bersama ya adalah nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila yang kita sebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga yaitu teori motivasi. Jadi murid itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Kadang murid itu melakukan sesuatu, dia itu untuk menghindari ketidaknyamanan dirinya. Misal, dia terpaksa mengikuti pelajaran, tetapi sebenarnya dia tidak ingin, seperti itu terpaksa, karena tidak nyaman, karena gurunya misalkan tidak nyaman buat dia, seperti itu. Atau dia datang tepat waktu karena menghindari ketidaknyamanan. Saya harus datang, besok harus datang tepat waktu. Kalau enggak nanti saya dihukum lari di lapangan 5 kali. Itu dia tidak nyaman sebenarnya, seperti itu. Itu. Jadi motivasinya karena dia menghindari hukuman, maka dia datang tepat waktu, seperti itu. Yang kedua, teori motivasi yang kedua adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya ada siswa atau murid yang melakukan sesuatu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari
sebuah hukuman. Tapi ada murid yang melakukan kegiatan sesuatu, tapi karena dia ingin menghargai dirinya sendiri, ingin menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilainya yang mereka percaya. Misal, saya ingin menghargai diri saya sendiri dengan nilai bahwa saya percaya bahwa menghormati orang lain itu adalah baik. Menghormati orang itu baik. Saya diyakini murid itu, diyakini, maka dia akan melakukannya tanpa paksaan. Dia akan menghormati temannya, dia akan menghormati gurunya, dia akan menghormati orang yang lebih tua, karena dia yakin bahwa nilai menghormati orang lain itu adalah baik. Seperti itu. Jika dia tidak meyakini itu, tidak meyakini bahwa menghormati orang lain itu baik, maka dia akan melakukan hal yang nomor satu, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Hanya untuk menghindari dia tidak dihukum. Ya, melakukannya itu motivasinya. Biar tidak dihukum, saya datang tepat waktu. Itu seperti itu. Kalau tidak ada hukuman, dia tidak terlambat lagi. Seperti itu. Ya. Kalau motivasinya sudah ada dalam diri, maka dia akan meyakininya sebagai sesuatu yang baik tanpa diperintah, tanpa kita paksa. Murid itu akan melakukannya. Seperti itu. Ada juga murid itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya datang tepat waktu di mata pelajaran matematika karena saya memberi imbalan atau penghargaan, misalkan nilainya nanti saya tambahi, seperti itu namanya imbalan atau penghargaan. Ini sebenarnya bagus, tapi tidak berlangsung lama. Jika kita tidak memberikan imbalan, dia tidak akan termotivasi untuk ikuti pelajaran dengan baik, seperti itu. Jadi sebenarnya baik, tapi jangka waktunya pendek. Ketika kita tidak melakukannya atau kita tidak memberikan imbalan itu, maka dia akan kembali ke posisi yang semula, seperti itu. Terus ini ada materi berikutnya, yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru ke murid tanpa ada kesepakatan, bisa berupa fisik atau psikis. Ini maksudnya kita sering melakukan atau yang sering kita lakukan ya di keseharian kita di sekolah. Yang kita lakukan itu mungkin banyak memberikan hukuman. Hukuman itu tidak hanya berupa fisik, tanpa persetujuan, tanpa konsekuensi, hanya dari satu arah saja. Misalkan tanpa kita tanya, tanpa kita mengetahui alasannya mengapa, nah, ketika anak datang terlambat, langsung kita vonis atau kita beri hukuman. Seperti itu. Jadi hanya dari kita hukuman itu. Nah, baik secara psikis ataupun fisik. Fisik berarti fisiknya yang kita hukum, atau psikisnya itu mentalnya yang kita jatuhkan, seperti itu. Misal kamu datang terlambat, tidak kasihan toh sama orang tuamu, sudah bekerja jauh-jauh di Jakarta cari uang untuk kamu sekolah, ternyata kamu di sini sekolah aja datang terlambat. Itu sudah psikisnya yang kita lukai, ya, kita lukai psikisnya. Dia akan merasa bersalah kepada orang tuanya. Yang kita lukai itu psikisnya. Kalau fisik, misalkan kita hukum, kamu datang terlambat, sekarang lari ke lapangan di mana? Itu fisiknya yang kita hukum. Tanpa kita meminta pendapatnya, solusinya, mengapanya, langsung kita menghukum, beri hukuman, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek.
sebenarnya juga ada kesepakatan antara guru dan murid. Misal kita buat kesepakatan dengan siswa murid di kelas kita, anak-anak nanti kalau datang terlambat konsekuensinya apa, gitu kan? Nah, konsekuensinya membersihkan kelas misal seperti itu. Berarti itu namanya konsekuensi. Sudah kita bicarakan bersama siswa, murid juga mengetahui jika datang terlambat adalah konsekuensinya nanti pulangnya lebih lama, artinya pulang nggak pulang membersihkan kelas, misal seperti itu. Nah itu namanya konsekuensi. Mereka tahu itu aturannya dan dilaksanakan seperti itu. Biasanya dalam bentuk kesepakatan antara guru dan murid, itu namanya konsekuensi. Nah untuk ini hukuman dan konsekuensi itu menimbulkan ketidaknyamanan murid. Ya, maka yang perlu kita pelajari dan belajar, saya pun juga belajar, yaitu melaksanakan namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kalau hukuman tadi mereka ya dihukum, nggak tahu solusinya apa, biar mereka bisa datang tepat waktu, nggak ada solusi di situ, dan mereka merasa tidak nyaman. Dan kadang itu yang kita lakukan itu membuat label pada mereka, membuat label bahwa anak ini adalah anak yang tidak baik, anak ini adalah anak yang bermasalah, seperti itu. Label itulah yang membuat anak itu psikisnya yang turun atau menjadi malu, seperti itu ya, atau identitasnya menjadi tidak stabil. Ketika dia kembali ke teman-temannya, dia akan merasa malu, minder, dan kadang teman-temannya masih menolak juga. Itu seperti itu. Itu yang tidak mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Apalagi jika hukuman itu kita rasakan di depan temannya. Temannya satu kelas tahu semua. Kita hukum dia di depan kelas. Bisa berdiri di depan kelas karena terlambat. Seperti itu dia secara psikis ada perasaan malu dia akan melakukan itu dan tidak nyaman, dan dia akan kembali ke teman-temannya, bergaul dengan teman-temannya itu akan menjadi perasaan minder gitu. Ada perasaan minder seperti itu. Nah, konsekuensi itu seperti itu, ada ketidaknyamanan dalam jangka pendek, tapi mereka akan mengerti itu. Restitusi ini yang sebenarnya cocok kita lakukan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti di materi berikutnya restitusi ini kita jalankan dengan menggunakan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu yang baik yang kita laksanakan ya, itu di materi ini selanjutnya yaitu adanya kesepakatan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan yang dibuat sekolah itu hanya berlaku satu pihak yang buat sekolah, anak-anak tidak terlibat di sana. Ya, peraturan negara itu yang buat negara, kita tidak ikut buat, kita hanya menjalankan. Seperti itu juga peraturan di sekolah. Gitu. Jadi kadang ada murid itu terpaksa melakukan peraturan yang
dibuat oleh sekolah, tapi mereka tidak bisa mengungkapkannya. Jadi ada keterpaksaan di dalamnya. Nah, memang dipaksa untuk diaturi, untuk dilaksanakan aturan itu seperti itu. Seperti negara membuat aturan, ya memang harus kita laksanakan. Ya, jadi hanya berasal dari salah kita. Nah, sebaiknya yang kita lakukan itu adalah kita membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, itu lebih menanamkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, karena sudah disepakati bersama sebagai sebuah keyakinan seperti itu. Nah, kesepakatan kelas itu disusun dan dikembangkan bersama-sama oleh guru dan murid. Kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Sedangkan hubungan dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu bahwa kesepakatan kelas menuntut nilai-nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat tayangan video ketika saya mempraktekkan membuat sebuah kesepakatan kelas. Bisa buka dua kelas, terapkan kelasnya masing-masing ya. Nah, yang utama kita buat kesepakatan dulu, nanti baru yang paling mudah membuat kesepakatan kelas dulu, nanti baru kita membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu bentuknya abstrak Bapak Ibu ya, bukan sebuah suatu kegiatan yang harus kita laksanakan, tapi keyakinan kelas itu bersifat abstrak seperti kata sifat seperti itu ya. Misal seluruh warga kelas ya diwajibkan saling menghormati. Menghormati itu kan tidak bisa diukur, di abstrak gitu maksud saya ya. Kalau menghormati, menghargai pendapat seperti itu bentuk dari keyakinan kelas. Kalau kesepakatan misalkan setiap warga kelas wajib datang tepat waktu, itu masuk dalam kesepakatan kelas. Itu bedanya seperti itu yang saya pahami Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya materi kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia, sama seperti murid kita. Mereka juga butuh itu, butuh kelima-limanya, butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima, butuh kebebasan, butuh kesenangan, butuh penguasaan. Jadi ketika murid kita, anak-anak kita di kelas melakukan kegiatan sesuatu itu, kita bisa menganalisa sebenarnya kebutuhan apa yang mereka inginkan. Misal dalam pembelajaran anak saya matematika jam terakhir, mereka tidak bersemangat, latih diri, ramai terus kadang ngantuk, tidur seperti itu. Sebenarnya kenapa toh? Sebenarnya mereka mungkin kita mereka butuh untuk bertahan hidup karena lapar, gitu ya. Karena lapar butuh bertahan hidup, maka dia tidak termotivasi untuk belajar, tapi dia hanya memikirkan karena laparnya itu, bisa seperti itu. Bisa di kegiatan belajaran ada anak yang tidak fokus, muter-muter, ganggu temannya apa itu, bisa kita analisis juga. Kenapa anak ini kok seperti itu? Oh, mungkin dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, yang kurang perhatian, butuh rasa diterima. Jadi apapun itu, anak-anak kita itu unik semua, punya keunikan masing-masing, Terus berikutnya mereka juga butuh kebebasan dalam arti bisa ketika mereka mengerjakan
dengan teman-teman guru gitu kan. Nah, anak-anak kita juga seperti itu, juga butuh semangat gitu ya, semangat ya. Terus butuh penguasaan maksudnya dia ketika bisa memahami sebuah materi itu dia butuh diakui bahwa dia itu bisa gitu. Itu pengakuan seperti itu. Terus ini yang posisi kontrol guru Bapak Ibu ya, ada penghukum. Apakah Bapak Ibu ingin menjadi seorang penghukum, membuat orang merasa bersalah seperti tadi, atau sebagai teman untuk murid, atau sebagai pemantau itu pengontrol atau pengawas peraturan di sekolah, atau sebagai manajer. Itu kita bisa menempatkan diri sebagai itu ya. Kalau kita mau melaksanakan restitusi, berarti yang kita posisikan diri kita sebagai manajer ya. Manajer itu adalah dalam hal menangani siswa, kita menempatkan diri sebagai manajer. Kalau kita cari solusinya, kita berkata halus, kita cari masalahnya, menyelesaikan masalahnya murid. Nah, jika kita menempatkan sebagai posisi manajer bisa, ya kita turunkan posisi kita sebagai pemantau. Tapi paling tidak adalah membuat kita itu sebagai seorang penghukum atau pembuat orang bersalah. Itu fisik dan psikisnya yang kita tukar seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi untuk melaksanakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kita melaksanakan yang namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak. Misalkan masalahnya anak apa? Datang sering terlambat. Nah, kita bisa memposisikan diri sebagai manajer dengan melaksanakan langkah dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitasnya. Jangan sampai kita memberi solusi pada anak di depan anak banyak atau di depan bapak ibu. Itu dia sudah merasa menjadi orang yang gagal dalam dirinya ya. Validasi tindakan yang salah, kenapa dia melakukan tindakan yang salah itu kenapa? Jadi solusinya harus berasal dari murid itu sendiri ya, bukan kita. Biarkan mereka, kita beri kebebasan untuk menemukan solusi dari masalahnya. Kita bantu, kita bimbing, kita tuntun seperti itu. Dan menanyakan keyakinan, mau jadi apa kamu bisa seperti itu. Jadi orang yang bisa menghormati, bisa mandiri, kreatif dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, itu materi yang saya pelajari di modul 1.4 budaya positif. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah ya. Kemarin saya mempraktekkan apa yang saya pelajari kepada siswa. Yang pertama yaitu melaksanakan tahapan segitiga restitusi untuk menemukan solusi dari masalahnya. Jadi kita memberikan solusi dari masalahnya si murid yang bermasalah tadi, yang pertama adalah misal siswa terlambat masuk sekolah. Nah, terus saya sudah terapkan itu siswa bertengkar di kelas saat kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas saya yang saya terapkan ya. Terus nanti bisa Bapak Ibu lihat di link YouTube-nya ini atau di channel saya, di channel YouTube saya. Ketik aja di YouTube kita spasi Antias, nanti akan muncul video-video yang saya upload di sana ya. Ini link YouTube-nya. Terus menerapkan kesepakatan kelas yang terakhir saya terapkan. Nah, mudah-mudahan dari kesepakatan ini nanti bisa membentuk keyakinan di hati murid-murid. Nanti kalau sudah menjadi keyakinan akan menjadi sebuah budaya yang baik di kelas itu. Namanya kalau nggak salah
terhadir menemui Ibu. Nah, Ibu perhatikan kamu sudah terlambat ke sekolah. Menurutmu apakah yang kamu lakukan itu benar? Salah. Salah ya. Coba ayo kita cari solusi dari masalah ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu sering terlambat. Bangun kesiangan, tidur terlalu malam, rumah kamu jauh. Jadi apa ya nilai kebajikan yang kamu percayai, yang harus kamu punyai? Tanggung jawab ya. Kalau terlambat ke sekolah itu menurut kamu sebagai pelajar yang bertanggung jawab enggak? Tidak. Iya. Coba sekarang kita cari solusinya. Coba apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Bangun lebih awal. Bangun lebih awal. Tidak tidur terlalu malam. Tidak tidur terlalu malam. Pasang alarm. Baik Farel, diskusi kita cukup ya. Silakan nanti setelah dari sini kamu kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Terus itu gambar itu kemarin saya di kelas, saya pada saat jam saya menerangkan anak ini bertengkar. Yang satu namanya kalau nggak salah kelas dari kelas 8 do tidak membuat atau menangani mereka langsung di kelas itu di depan teman-temannya, tapi ya nanti setelah pelajaran ini selesai atau setelah waktu istirahat silakan temui saya di sini gitu. Jadi ketika saya menangani mereka tidak di depan teman-temannya yang banyak, sehingga ketika selesai mereka kembali ke kelas, teman-temannya itu tidak akan mengolok-olok atau seperti mereka akan kembali menjadi orang yang baik, diterima karakternya dengan teman-temannya itu diterima karakternya seperti itu ya, menurut materi yang saya pelajari seperti itu ya. Ini menstabilkan identitasnya bahwa dia juga murid yang punya hak yang sama seperti itu. Dia menemukan solusi dari ini kasusnya. Terima kasih kalian sudah menemui Ibu di sini ya. Yafi, kelihatannya kamu sedang marah ya. Sama Farid tadi Ibu perhatikan ketika pembelajaran di kelas Ibu tadi kalian bertengkar. Alasan mengapa kalian bertengkar di kelas tadi? Yafi? Karena Farid mengejek lihat tulisannya. Farid mengejek panggilan ibu kamu itu ya. Betul? Kamu melakukan itu Farid? Betul. Betul. Tentu ada alasannya kenapa kamu melakukan itu. Karena Yafi pernah mengejek panggilan ayah saya. Karena Yafi juga pernah mengejek panggilan ayahnya. Apa nilai kebaikan, kebajikan yang kalian percayai hubungannya dengan sesama teman? Saling menghormati. Saling menghormati. Yafi? Saling menghargai sama teman. Saling menghargai sesama teman. Apa yang seharusnya kalian lakukan untuk menyelesaikan pertengkaran kalian? Yafi?
dengan cara memaafkan, minta maaf dan hari. Dan saya juga akan meminta maaf kepada yang lain. Baik ya, saling memaafkan ya. Ya. Ada lagi solusinya untuk menyelesaikan biar tidak terjadi lagi pertengkaran di antara kalian? Saya tidak akan mengejek ibunya yang bilang. Ya, Yafi? Saya tidak akan mengejek bapaknya kali, ayahnya kali. Bertengkar karena satu anak itu mengejek ibunya, yang satunya mengejek dengan nama panggilan di TikTok itu katanya ya, di TikTok panggilannya, sehingga temennya ini tahu alamat TikToknya dari TikToknya ibunya itu, jadi diejek dia. Nah itu sekali dua kali. Penuhnya nanti di channel YouTube saya untuk videonya. Ini ketika membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Kalau peraturan dibuat oleh satu pihak saja, yaitu guru atau sekolah. Kita sepakati bersama, baik saya dan kalian ya, nanti kita terapkan bersama-sama. Semoga nanti setelah kita terapkan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah terbiasa nanti akan menjadi sebuah budaya. Nah, kesepakatan-kesepakatan yang kita buat ini adalah kesepakatan yang positif, ya, yang positif, ya, yang akan kita jalankan di kelas kita ini nanti. Ya, satu-satu, giliran ya. Oke, satu-satu, oke. Tidak membuang sampah sembarangan. Apakah kita sepakati itu? Oke, ini hasil kesepakatan kelas 8B kemarin ya. Ini yang buat juga anak-anak ya, setelah kita buat, kita sepakati, terus kemarin anak-anak buat seperti ini, buat dalam bentuk poster gitu ya, ketua itu. Baik Bapak Ibu, nah ini untuk kegiatan kita hari ini ya. Mohon maaf ya, mungkin
Kesepakatan sekolah itu nanti yang menyusun adalah Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati, dan murid juga terlibat di dalamnya. Sementara kita buat kesepakatan, kita belajar membuat kesepakatan guru dulu. Oke, monggo Bapak Ibu. Nanti ada sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan bersama, ya. Saya belajar juga ini yang perlu didiskusikan bersama, kita diskusikan bersama-sama. Nah, kesepakatan ini nanti kita laksanakan ya, saya bawa untuk dikoordinasikan bersama yang lain gitu ya, dari karyawan, karyawati, dan murid. Nanti menjadi sebuah namanya kesepakatan sekolah gitu ya. Ini khusus kesepakatan guru gitu. Oke. Bentuknya bisa berupa sebuah kegiatan ya, Bapak Ibu. Monggo sekarang kita diskusikan ya, masing-masing di kelompok kecil dengan temennya, kira-kira apa sepakatannya gitu. Nanti ya, sepakatannya mungkin ada yang sama gitu ya, silakan dengan monggo disepakati ya. Sekarang diskusi monggo kira-kira apa ya kesepakatan yang kita sepakati bersama gitu ya. Tidak harus satu, lebih dari satu boleh kita sepakati kira-kira yang apa ya bagus. Izin nanti Bapak Ibu untuk di share video ini di kanal YouTube saya. Cara untuk untuk apa nih? Disuruh habis maaf tapi masih berjalan. Oke, sampun Bapak Ibu. Sampun Bapak Ibu, ya pun. Belum. Monggo.
kedua, melaksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Melaksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Oke. Mereka sepakat tuh boten? Sesuai tupoksi? Ya, sesuai tupoksi. Melaksanakan tupoksi gitu nggih. Tugas sesuai tupoksi. Ya berarti yang menulis ini menurut saya diskusinya ya, menurut saya beliau ini ingin atau meyakini yang namanya tanggung jawab. Beliau meyakini tanggung jawab. Kalau dalam diri beliau itu yang menulis tadi yakin dia itu tanggung jawab, yakin tanpa dipaksa beliau berpasangan dengan ikhlas. Karena ada dalam dirinya itu suatu nilai yang namanya tanggung jawab. Nah ini sudah bentuk sebuah keyakinan ini Bapak Ibu yang nomor 2 ini ya. Ini sebuah keyakinan. Kalau ini tupoksi itu masih dalam sebuah kesepakatan seperti itu. Menurut yang saya pahami. Yang ketiga, Saling menghormati dan menghargai sesama guru. saling menghormati dan menghargai sesama guru. Betul. Oke. Orang lain. Oh, gitu. Tidak atas orang lain. Oke. Saling menghormati dan menghargai Warga sekolah. sesama sesama. Wes sesama. Iya, sesama lagi. Ini jadi hasil kelompok. Ini hasil kelompoknya. Bu Ani, ya, terima kasih Bu Dewi, ya, kasih aplaus dong. Terima kasih. Oke, untuk kelompok berikutnya, monggo dari tulis monggo Bu Lena. Napa dados tunggal? Nggih, monggo. Ya, yang oke, monggo. Kalau sebagian sama berarti yang belum sama. Monggo. Nggih. Nggih. Silakan. Dari kelompoknya Bu Lina dan kawan-kawan. Hasil kesepakatan bersama dari kelompok kami yang pertama, di sini saling menghargai pendapat sesama dan memusyawarahkan segala hal berkaitan dengan kepentingan bersama. Saling menghargai pendapat sesama dan memusyawarahkan segala hal berkaitan dengan kepentingan bersama. Itu dari kesepakatan yang diusulkan dari kelompoknya Bu Lena dan kawan-kawan. Apakah kita sepakati Bapak Ibu?
sesama. Menghargai privasi sesama. Mungkin apakah coba kita analisa tidak sama dengan yang nomor 3? Nomor 3. Kalau nomor 5 itu lebih spesifik ke sana. Lebih menghormati dan menghargai sesama. Saling menghormati dan menghargai sesama. Tambahin aja. Ditambahin lagi Sama baik pribadi maupun personal maupun personal. privasi itu jadi Itu maksudnya. Jadi sudah masuk ke itu sudah masuk ke nomor 3 ya. Yang berikutnya saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Sepakat betul Bapak Ibu? jadi namanya bersama Pak. Bekerja sama, sepakat ya? Selanjutnya Memberi pujian atas prestasi sesama. Reward memberi pujian atau prestasi sesama. Memberi pujian. Coba kalau Bapak Ibu sepakat atau boten dari usulan dari kelompok yang sebelah. Kalau sepakat berarti akan kita laksanakan. Oh iya, harus dilaksanakan karena sudah menjadi sebuah memberi pujian atas prestasi sesama. Apakah Bapak Ibu menginginkan sebuah pujian? Oh, ada yang perlu, ada yang tidak. Masih dari luar. Eksternal. Oh, Bapak Ibu memerlukan motivasi eksternal termasuk sebuah pujian. Oh, ada yang tidak. Tapi kan ini memang Ada yang tidak, ada yang tidak. Berarti kita sepakat membantu kalau itu. Ya, berarti kan tidak sepakat ya, nggak pakai. ada satu yang tidak setuju berarti tidak Tidak sepakat. Impor, ada yang tidak nyaman dengan sebuah pujian. Ada teman kita yang tidak nyaman dengan sebuah pujian. Ya, oke, sambung ya. Terus selanjutnya dari kelompoknya Buli dan Bulis. Oh, terus ya. Jadi ke satu garis. Semua guru wajib masuk kelas sesuai jam mengajar. Semua guru Masuk kelas. Semua guru wajib masuk kelas sesuai jam mengajar. kami tidak tepat waktu. Ada usulan kita ganti tepat waktu sesuai guru. Jadi semua guru wajib masuk kelas sesuai jam mengajar dan oh tepat waktu sesuai jam mengajar. Sama ngajar betul, bukan tepat. Loh, ini malah berat. Kalau tepat masuk tepat waktu, itu berarti yang penting masuk keluarnya kan ada masalah. Kalau mengajar berarti jam mengajar Ada jamnya kan masuk. masuk dan sampai keluar sesuai dengan waktunya. Sepakat ya? Oke, bos.
Semua guru wajib memakai seragam sesuai peraturan yang diberikan. Oke. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk orang-orangnya guru Rizalnya dan Sulaiman. Kalau di sini dulu yang 8. Nomor 8 apa, Pak? Selamat tersenyum. Oh, selalu tersenyum. Semangat, Bapak Ibu aja ya. Biasakan selalu tersenyum. Penjualan lorong itu masuk ke buyu. Mungkin yang di Pak Susmo itu bisa didengar. Ini mungkin bisa seperti ini. Guru senantiasa menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah demi tercapainya suasana yang kondusif. Menciptakan lingkungan positif di sekolah. Ya, Itu intinya. Oke. Menciptakan guru, menciptakan lingkungan positif di sekolah, menciptakan suasana positif di di sekolah sekolah demi tercapainya suasana yang kondusif. Suasana kerja yang kondusif. Tapi itu satu suasana real. Yuk, tergantung suasana dari sana. Siapa tahu. Jauh dari menciptakan lingkungan yang positif, menciptakan lingkungan yang positif sehingga S5S itu. yang 5S kita jadi ini kesepakatan kita Bapak Ibu 1 sampai 8 ya. Ini hasil kesepakatan kita. Kesepakatan ini akan kita laksanakan dan semoga menjadi keyakinan kita bersama dan akhirnya menjadi sebuah budaya di sekolah kita ya, budaya positif di sekolah kita itu ya, itu. Iya Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh penerapan dari kesepakatan bisa Bapak Ibu aplikasikan di kelas masing-masing nanti untuk membuat sebuah kesepakatan di kelas masing-masing. Semoga dengan membuat kesepakatan itu nanti kelas kita akan menjadi lebih baik, anak-anak juga menjadi lebih baik, sehingga akan menciptakan budaya yang positif di sekolah kita. Itu tujuannya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang ada yang ditanyakan, ada sesi tanya jawab, monggo. Yang ada yang ditanyakan, nanti kita diskusikan bersama. Oke, monggo berani. Berarti untuk anak terlambat itu sekarang kalau katakan kebangsaan tidak boleh dikhususkan di langsung ikut peserta. Oke. Itu yang namanya menurut saya ya, karena menurut apa yang saya pelajari di modul ini ya, itu salah satu dari menstabilkan identitasnya. Jadi jangan kita melabeli dia dengan label anak yang seperti ini gitu di depan. Itu salah satu kita melabeli dia ya. Berdasarkan refleksi itu dia secara hati nurani merasa malu gitu kalau di situ. Mungkin kita bisa memberikan solusi lah, kita tanya gitu ya. Nah, itu salah satu dari posisi kontrol kita sebagai manajer gitu ya. Kalau kita memposisikan diri sebagai manajer enggak berhasil, kita turunkan posisi kita sebagai pemantau sebuah peraturan ya, peraturan dengan konsekuensinya seperti itu ya. Kalau dari pemantau posisikan sebagai pemantau kita tidak berhasil, turunkan lagi posisi kita gitu ya, sebagai teman bagi mereka gitu ya. Nah, tapi untuk diharapkan dari modul itu yang harus dihindari adalah kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kita sendirikan, biarkan dia ikut upacara dan hikmat, nanti kita sendirikan, kita pindah di ruang lain seperti itu.
Jadi biarkan dia ikut upacara di rumah, jangan melakoni dia. Nanti setelah itu baru kita bina di rumah lain seperti itu. Jadi ketika selesai kita bina, kita bersama-sama diskusi solusinya, baru nanti mereka akan kembali di kelas dengan karakter yang baik, semoga ya. Ini kita juga belajar, saya juga belajar seperti itu ya. Yang diharapkan dari Begitu Merdeka seperti itu ya. Saya belajar sama-sama belajar untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Belajar Bapak Ibu, karena kita adalah pembelajar sepanjang hayat seperti itu katanya diajar di dalam. Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Oke, terima kasih. Saya minta satu kali aja ya untuk refleksi dari kegiatan ini ya. Nanti silakan setelah ini ditulis apa yang sudah Bapak Ibu pahami, yang belum apa, dan ingin yang secara individu saja, oke? Tidak panjang-panjang, pendek juga boleh. Yang penting ada, ya. Refleksi dari kegiatan ini, gitu ya. Refleksi dari apa yang sudah Bapak Ibu pahami, apa yang belum Bapak Ibu pahami, nanti terus apa yang belum Bapak Ibu pahami, apa yang ingin Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu pahami, singkat saja, ya dari kegiatan ini yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, apa yang Bapak Ibu sudah pahami, terus yang kedua, apa yang belum Bapak Ibu guru pahami. Yang ketiga, apa yang ingin Bapak Ibu ketahui lebih lanjut. Itu tiga hal itu yang ingin ini refleksi Bapak Ibu sehingga nanti untuk kegiatan ke depan saya bisa menjadi lebih baik ya, untuk perbaikan dari kegiatan ke depan. Sekali lagi Bapak Ibu, refleksi kita ya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak Ibu pahami secara singkat silakan panjenengan tulis. Apa yang belum Bapak Ibu pahami dan apa yang ingin Bapak Ibu ketahui lebih lanjut. Secara singkat saja, monggo diserang ya, untuk refleksi saya nanti ke depan juga menjadi lebih baik lagi. Silakan hubungan jadi satu. Saya belajar. Mboten napa-napa, tidak apa-apa panjang. Mau pendek, mboten napa-napa nggih. 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 Ini nanti hasil kegiatan ini juga saya harus, memang tugasnya harus diupload di YouTube. Nanti baru link YouTube-nya kita laporkan di kita uploadkan di LMS. Izin nanti Bapak Ibu Silakan terus saja. Tapi kalau saya kesulitan juga saya
Yaitu simpan ya untuk saya. Bahasa diskusinya tidak apa saya simpan dulu ya. Apa Baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan bagi kita dan bermanfaat untuk kita. Amin. Dan yang kita lakukan ini semuanya bersumber satu hal, yaitu untuk anak-anak kita. Ya, semua yang kita lakukan apapun itu semuanya untuk kebaikan anak-anak kita, generasi muda, pembangun masa depan bangsa. Dari saya, jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan dari Bapak Ibu semuanya, secara pribadi saya minta maaf. Ya, kalaupun ada yang baik dan benar dari apa yang saya sampaikan itu berasal dari Allah SWT yang telah membuka pikiran saya. Kalaupun ada yang kurang pas ataupun tidak benar yang saya sampaikan, itu dari diri saya sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi